Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Maaf cakap tak pakai baju. Waktu kita tanya, kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju. Katanya. Yang boleh nampak macam anak UPP. Dari ujung ke ujung yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemarin. Tutup. Saya bangga UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa. Dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh kain, jarang. Kainnya rapat, pakai lagi dalam. Lalu kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit. Sampai menjerit paha itu. Jangan. Apa hukumnya membaca Quran dengan langgam Jawa? Yang disepakati oleh para qari yang paham, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Adapun memasukkan ke solawat, sunan-sunan dulu Sunan Kalijogo, memasukkan langgam Jawa ke dalam solawat. Tak masalah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan bayati soba, itu lagu Jawa itu. Ler iler, ler iler, cumi ler ta ijo royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyari ya ingat. Semoga Allah selalu merahmati melindungi Ustadz, amin. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi. Tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank. Biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan. Perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, apa namanya lagi, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga, atau tiga-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik. Tanya yang pakar, ada tak yang tiga ini? Ada ghish, tipu? Tak ada. Ada zulm, aniaya? Tak ada. Ada tak gambling? Ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'udzubillah. Saya salah seorang mahasiswi UPP ingin bertanya. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam menanggapi berbagai isu dari berbagai pihak yang ingin memecah belah umat Islam? Alhamdulillah. Dengan munculnya kriminalisasi ulama, dengan munculnya Ahok, dengan munculnya macam-macam, kita justru bisa sekarang membedakan mana kawan, mana lawan. Yang selama ini kita anggap kawan, rupanya lawan. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring musuh dalam selimut. Kepinding dia. Nah, alhamdulillah, dengan adanya Isra Mi'raj, nampaklah mana kawan, mana lawan. Gara-gara Isra Mi'raj lah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Semua mengkafirkan, Muhammad gila, masa dia bisa naik? As-Siddiq. Dengan isu-isu belakangan ini, disitulah bisa kita nampak rupanya yang selama ini ku anggap kawan, rupanya lawan. Ajak dia, dakwahi dia. Kalau kau sanggup, anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek. Berperang kalian di alam maya sana. Browsing, chatting, launching, mancing. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Hidayah itu Quran, petunjuk. Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Mau ikut sama saya? Iya, ikut aja sama saya ya. Rupanya saya sudah berangkat duluan. Ustaz, saya terlambat gimana? Kalian bawa mobil terus aja.
Nanti Pak Ustadz sampai Bangkinang terus aja. Nanti Pak Ustadz dari Bangkinang sampai ke Kuok terus aja. Nanti Pak Ustadz dari Kuok sampai ke jembatan Rantau Berangin, ada hidayah di atas. Belok kiri Payakumbuh, belok kanan Pasir Pangarayan. Itulah hidayah. Tunjuk. Nanti kalau kau nampak hidayah, kau belok kanan ya. Ya Pak Ustadz. Begitu sampai di simpang Rantau Berangin, dia pun belok kiri terus. Begitu sudah sampai ke Payakumbuh, baru dia bilang, Ustadz, kami sudah mau sampai Payakumbuh. Lalu saya bilang, terus sajalah kalian. Saat itu saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia tidak mengikuti hidayah. Menolak hidayah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudan. Al-Quran itu hidayah. Quran sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Quran. Maka kembali kepada hidayah Al-Quran. Makanya sebelum acara tadi dibacakan Al-Quran, supaya dapat hidayah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayi'atuh, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga. Tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita, atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit. Apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya, atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan dengan orang sakit, banyak betul dosa kau. Tunggu. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada tiga kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. Dua, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. Tiga, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang. Buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji. Amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Nah, jadi tak bisa kalau demam itu menghapuskan salah, kalau jantung koroner itu mengangkat derajat. Belum ada standarnya. Bagaimana cara memantaskan diri agar titel hamba Allah dapat diraih? Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian adalah tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok. Dia yang kurang cacat, syukurnya hebat. Aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit. Balik dari sini nanti pergi ke Pasir Pangarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau ku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 kemana? Dah lah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Bolehkah seorang perempuan mengajukan permintaan pada calon suaminya, tak mau dipoligami, selagi saya masih sanggup untuk memenuhi semua hak suaminya ketika hendak melakukan pernikahan? Ini namanya takabe indak batali. Tidak boleh mengajukan syarat kalau syarat itu dibenarkan agama Islam. Masalah poligami dibenarkan dalam agama Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah. Adik-adikku yang perempuan, kalian tidak perlu terlalu cemas suami ingin nikah lagi. Tengoklah B.J. Habibie. Kurang cerdas apa Habibie? Doktor dari Jerman. Tapi ketika Ainun meninggal, sampai sekarang dia tak menikah lagi. Maka disinetronkan, difilmkan Ainun Habibie. Tak bisa. Jadi jangan kalian seuzon semua ini mau berbini dua. Enggak. Kalaupun ada cakapnya aja itu, hatinya lebih parah dari itu lagi.